Shalom, selamat pagi. Ya, selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus, Jumat Agung yang kita rayakan hari ini. Kalau ingat pengorbanan Yesus, selalu berpikir, siapa saya Tuhan gitu loh. Siapa saya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau berkorban bagi saya dan saudara. Siap belajar firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul Getsemani. Bilang sama-sama Getsemani. Ya, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab Matius. Kitab Matius pasalnya yang ke-26. Ayat 36 sampai 46. Ini cantik sekali. Pasal 26 dimulai dari 36 dan selesai di ayat yang ke-46. Kalau masih ada di bagian luar, di sini masih ada kursi-kursi yang kosong. Bolehkah kita menghormati firman Tuhan dan kita duduk di dalam? Sudah dapat? Oh, sudah ada di screen. Inilah kemudahan zaman sekarang, lebih cepat dari torang pejari. Kalau sudah dapat Matius 26 ayat 36 sampai 46, kita akan bergantian sekali lagi dengan berdiri. Dengan penuh antusias kita akan baca firman Tuhan, minimal torang petelinga sendiri bisa dengar apa yang torang baca. Sebab kitab Roma bilang bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dimulai dari Bapak Ibu ayat 36, 2, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ya, terima kasih dan silakan duduk. Getsemani, kalau torang dengar kata Getsemani, pertama yang torang pikirkan Getsemani adalah bukit doa, tempat di mana Yesus berdoa. Tapi ada kebenaran yang lain tentang Getsemani hari ini. Getsemani adalah taman yang terletak di luar tembok Yerusalem, di kaki bukit Zaitun, tempat pemerasan minyak zaitun. Kalau di kitab Injil yang lain, kitab Injil Markus dan Matius mencatat hal yang sama, pergi ke Getsemani. Tapi dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22, di situ kalau Bapak Ibu baca bilang pergi ke bukit Zaitun. Itu tidak salah karena Getsemani ada di bukit Zaitun. Bukit tempat pemerasan minyak zaitun. Jadi sama dengan orang bilang, pastor mau pi mana? Mau pergi Remboken. Kong Kenneth bilang, torang mau pulang di Talikuran ini. Ya,
sama. Jadi talikuran ada di Remboken, Getsemani ada di Bukit Zaitun. Getsemani merupakan tempat di mana tersimpan kisah yang luar biasa, kisah yang agung, kisah yang mulia. Getsemani adalah sebuah tempat dimulainya sebuah proses penyalipan buat Yesus Kristus. Bukit yang menyimpan sejuta rasa yang dialami oleh Tuhan sebelum ia ditangkap dan kemudian ia disalibkan. Getsemani adalah bukit proses bagi Yesus. Saya boleh bilang hari ini Getsemani adalah proses. Katakan teman di samping kanan kiri, Getsemani adalah proses. Getsemani merupakan proses bagi Tuhan karena disitulah terjadi sebuah pergulatan batin. Di mana antara Yesus akan taat kepada kehendak Tuhan ataukah Yesus lebih mengikuti keinginan kemanusiaannya. Di Getsemani itu terjadi. Di Getsemani waktu kemudian Yesus setelah malam perjamuan bersama dengan para murid-muridnya, firman Tuhan bilang, dorang datang di situ bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Yesus pergi untuk berdoa. Sebuah persiapan yang luar biasa untuk menghadapi Getsemani. Persiapan yang luar biasa untuk menghadapi sebuah penderitaan. Yesus tahu bahwa dia akan menderita. Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap. Tapi kemudian mengantisipasi semua cobaan, mengantisipasi semua pergumulan, mengantisipasi Getsemani. Yesus datang untuk berdoa. Apa persiapan kita? Kan Tuhannya tidak pernah bilang kalau ikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Tuhannya tidak pernah bilang kalau ikut Tuhan ngana mau kaya terus. Tuhannya tidak bilang kalau ngana mau ikut Tuhan ngana tidak akan pernah sakit. Tuhannya tidak bilang buat orang kalau ngana ikut Tuhan usahamu tidak akan pernah gagal. Tuhannya tidak bilang kalau ngana ikut Tuhan hubunganmu dengan suami istri semua akan fine-fine saja. Tidak semudah itu. Tetapi Tuhan selalu punya solusi di balik Getsemani. Tuhan selalu punya jalan. Dan apa yang menjadi Getsemani kita hari ini? Apa yang menjadi persiapan kita terhadap pergumulan, terhadap persoalan, terhadap penderitaan yang kita alami? Persiapannya apa? Apakah kita sama dengan Tuhan? Matius 26 ayat 39 dia bilang begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan dilambangkan dengan penderitaan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Getsemani merupakan sebuah proses di mana Yesus akan menyerah atau Yesus tetap taat kepada kehendak Bapa. Getsemani yang kita alami hari-hari ini, pergumulan yang kita alami, proses hidup yang kita alami sebenarnya adalah satu cara di mana kita akan tetap taat kepada Tuhan atau kita menyerah dengan keinginan kita manusiawi. Kalau saya boleh tanya hari-hari ini apakah engkau sedang berada di Getsemani? Ataukah memang ada Getsemani hari ini? Coba tanya teman samping kanan kiri, ada di Getsemani hari ini? Apakah hari ini engkau punya masalah? Apakah hari ini engkau punya pergumulan? Apakah hari ini engkau punya penderitaan? Apakah hari ini engkau punya segudang persoalan? Apakah hari ini kau punya Getsemani? Tapi percayalah, Getsemani adalah sebuah proses bagi saya dan saudara seperti apa yang dialami oleh Yesus, sekalipun cawan penderitaan kita tidak akan pernah menyamai cawan penderitaan Yesus. Apa engkau sedang berada di bukit proses? Antara orang mau taat melakukan firman, atau kau taat pada keinginan daging? Waktu Getsemani itu datang, terlalu berat pastor. So mau menyerah kita. So tak lalu koman pastor. So nyak sanggup kita. Apakah kita ada di Getsemani yang seperti itu? Apakah kita akan menyerah pada keadaan?
Apakah kita akan biarkan hidup kita dikuasai oleh amarah, atau apakah kita akan biarkan hidup kita dikuasai oleh kepahitan hidup? Mana yang akan orang pilih? Apakah kita akan biarkan hidup kita dikuasai oleh nafsu dunia, atau kita memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan sampai ajal menjemput kita? Kan mau mengiring Tuhan cuman itu. Yang orang mau cari apa? Yang orang mau kejar apa? Yaitu mau taat melakukan kehendak Tuhan. Lakukan firman-Nya. Orang mau berusaha setiap hari Minggu datang ibadah, di setiap antara minggu ada ibadah. Apa tujuan kita semua? Apa maksud kita mengiring Tuhan? Bukankah supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia? Ada pasangan di samping kanan kiri, ada bertahan sampai hari ini karena apa? Terikat dalam komitmen, mau setia sampai mati. Amin. Cuma maut yang boleh pisahkan, tidak ada orang ketiga, tidak ada masalah yang memisahkan kita, tidak ada krisis finansial kemudian memisahkan hubungan kita. Tetapi sesungguhnya yang bisa memisahkan kita hanyalah maut. Gambaran kesetiaan terlihat dari hubungan suami istri. Hari ini tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan pengorbanan Yesus dengan kita. Selain kita tetap hidup di dalam Dia dan melakukan kehendak firman-Nya. Kalau DP gambaran dalam rumah tangga tuh kalau saling setia, kurang kalau selalu hari-hari baku marah, selalu baku veto. Nyak lama semua saya tinggal. Nyak lama semua selari akang. Karena tidak menemukan kesetiaan satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat Getsemani-nya Tuhan dan kemenangannya. Kalau orang punya Getsemani sendiri, mari orang lihat Getsemani-nya Tuhan. Getsemani menjadi tempat terakhir bagi Yesus dan ke-11 muridnya bersama-sama di Getsemani, ya kan? Karena Yudas yang kemudian datang membawa tentara Romawi untuk kemudian menangkap Yesus di situ. Jadi Yudas tidak bersama dengan mereka, hanya ke-11 murid dan Yesus yang bersama-sama datang di Getsemani. Karena Yudas sibuk mempersiapkan penangkapan Yesus pada waktu itu. Itu merupakan hari terakhir Yesus ada di dunia. Sebelum dia mengalami kebangkitan, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Getsemani pertama yang Yesus alami dalam ayatnya yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Hatiku sangat sedih. Yesus mengalami kesedihan yang parah. Yesus mengalami tingkat kesedihan yang paling dalam yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Kalau dalam terjemahan kitab King James ditulis hatiku sangat sedih, exceeding sorrowful. Artinya sangat-sangat menyedihkan. Sebuah kesedihan yang tidak dapat digambarkan. Sebuah kesedihan yang tidak dapat dilukiskan. Pernah orang mengalami kesedihan? Anak-anak muda yang pernah putus cinta tahu rasanya sedih. Atau dia soser-ser lama, terlambat bilang orang lain yang dapat. Ya gitu. Kesedihan yang sangat dalam. Saya punya teman kuliah dan dia teman baik saya. Kami sama-sama berteman dan satu kelas. Gitu. Ada teman laki-laki, memang dia sosial lama-lama ini tapi teman dekat ini. Teman laki-laki itu juga adalah teman dekat kami dengan Pastor Raymond. Selama dia share-share, pokoknya so ada sinyal-sinyal dia mau tembak ini tapi teman cewek ini. Kemudian malam, hari itu datang di kampus, hari itu sebenarnya menjadi titik di mana dia mau tembak tuh cewek itu. Kong kita tanya pada dia, misalnya DP nama Mawar. Aduh Mawar, siap-siap jongana begitu. Karena orang tahu itu cowok itu, ya Alex. Ini Alex ini sebenarnya hari ini dia mau tembak Pak ini Mawar. Tetapi
Terlambat, karena sebelum dia datang kampus, so ada adik tingkat yang tanya kita pe teman, terlambat. Dia terlambat, jadi ya enggak bisa gitu loh. Jadi dia enggak bisa. Ini adalah sebuah kesedihan bagi teman saya, tapi akhirnya sekarang dia sudah move on. Dia jadi gembala yang luar biasa, di luar daerah, bukan di sini. Kalau saya mau bilang tempatnya, nanti Bapak Ibu langsung tebak, oh dia. Gitu. Jadi saya bisa merasakan sebuah kesedihan yang dalam. Saya dengan Pastor Raymond juga begitu, putus nyambung. Di saat putus, hati terasa sesak. Pernah rasa tuh sesak napas, begitu terasa sesak napas. Kenapa ini rasa sesak napas gitu? Tapi tak nak mau pidusu dia. Nggak, tak nak mau selia le kalau kita sedih. Tak nak mau selia. Oh kita, kalau dalam hal itu saya orangnya gengsi tinggi gitu. Tak nak mau selia kalau kita sedih. Tapi itulah artinya yang bisa melukiskan kesedihan kita. Perasaan yang tidak bisa, bagaimana sih kalau orang dalam keadaan sedih Kang? Puji Tuhan kalau orang di dalam Tuhan. Kalau orang sedih pasti orang mau mana? Cari Tuhan, betul enggak? Orang berdoa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan ketika Getsemaninya Tuhan, dia mulai merasakan bahwa sebentar lagi kemudian penderitaan itu semakin mendekat akan menjemput dia. Yesus mengalami kesedihan yang tidak bisa terkatakan, tetapi sebelumnya dia telah berdoa kepada Bapa di surga. Doa bukan hanya kalau Getsemani so datang baru berdoa. Berdoa bukan nanti ada pergumulan baru orang berdoa. Nanti ada persoalan baru kemudian orang datang di hari Jumat untuk doa. Doa bukan penangkal, tetapi doa adalah sebuah persiapan. Kalau Getsemani itu datang kepada saya dan saudara, kita kuat di tengah-tengah Getsemani tersebut. Kita tidak mudah menyerah, amin. Kita tidak mudah menyerah. Rasa ini kalau diterjemahkan, rasa sedih ini rasa yang Yesus alami, rasa yang melampaui batas. Melebihi kekuatan Tuhan, melebihi kemampuannya sebagai manusia, melebihi kemampuan dia sebagai manusia. Jadi kesedihan ini kesedihan yang tidak bisa terkatakan lagi karena paling sadis dia bilang melebihi batas kekuatan Yesus sebagai manusia. So nak bisa ditangkis, so nak ada kekuatan. Itu Getsemani yang Tuhan alami pada waktu itu. Yesus sedih karena Yesus tahu penderitaan yang akan datang padanya, yaitu penangkapan terhadap dirinya oleh tentara Romawi yang kemudian didalangi oleh salah satu muridnya yang mengkhianati Yesus. Bukankah itu kesedihan yang orang bilang kalau so jatuh tak timpa tangga? Ada sebuah statement katanya, pengkhianat itu selalu datang di satu meja makan yang sama. Artinya pengkhianatan itu selalu datang di tengah-tengah orang-orang yang dekat dengan kita. Dorangnya tidak jauh, dorang dekat. Selalu yang terdekat, yang selalu melakukan pengkhianatan. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Mau kurang apa itu Yudas? Hari-hari dengan Tuhan, apakah dia kurang firman, apakah dia kurang perumpamaan yang Yesus kasih, apakah dia kurang teladan melihat cara Yesus hidup. Tapi kemudian pada akhirnya hanya untuk 30 keping uang perak, Yudas menjual Yesus. Ini Getsemani yang tidak bisa terkatakan. Kita yang pernah dihianati kita tahu rasanya. Tapi kemudian kita bisa move on, tapi kemudian kita bisa bertahan di tengah-tengah Getsemani karena kita dekat dengan Tuhan. Yang cuma bikin orang dekat, kuat karena orang dekat dengan Tuhan. Belum lagi Tuhan tahu bahwa penyiksaan yang akan datang itu penyiksaan yang paling parah. Dalam kitab Injil dikatakan bahwa sampai rupa Yesus pun tidak dikenali. Kalau orang jaga lihat di foto, kalau orang jaga lihat di film-film masih dapat lihat jelas Yesus pemuka. Tetapi pada sebenarnya keberadaan Yesus waktu dia disiksa, waktu dia dicambuk, waktu dia dipukuli, rupanya tidak lagi dikenal. Dia tidak dikenali. Bayangkan penderitaan Yesus. Cambuknya itu ada semacam timah besi.
talinya itu dari kulit. Dan kemudian dicambukan di badan, berarti kan waktu dia kasih itu, dia tak tarik sama yang kuli-kuli dengan daging keluar. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit seperti itu. Tuhan menderita, torang hidup senang hari ini, amin. Kesenangan, kebaikan, anugerah yang torang terima hari ini karena ada tubuh Yesus yang disiksa, yang disalib bagi saya dan saudara. Kok torang mau kasih apa Pak Tuhan gitu loh. Torang mau kasih apa Pak Tuhan. Tuhan kaya, Tuhan punya semua. Yang torang pakai hari ini Tuhan punya. Yang torang bawa hari ini otomotor itu Tuhan punya. Torang pakai kalung emas, torang pakai semuanya. Tuhan punya, apa yang torang mau balas? Tuhan punya, yang torang hidup Tuhan punya, apa torang mau kasih? Beri hidupmu sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Amin. Getsemani apa yang sedang kita alami hari ini, itu tidak sama, bahkan tidak melebihi Getsemani yang Yesus alami. Tetapi ketika Getsemani itu datang, bahkan sebelum Getsemani itu datang, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Amin. Jadi doa bukan penangkal Getsemani, bukan penangkal persoalan, bukan penangkal proses. Tapi doa adalah sebuah persiapan supaya kita tetap kuat, kita menang, kita bisa berhasil menghadapi Getsemani yang kita alami. Cawan yang kedua atau Getsemani yang kedua. Dalam Matius 26 ayat 39. Dia bilang begini. Dia balik lagi untuk berdoa. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu yang menjadi ungkapan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Let this cup pass for me. Tuhan ambil ini cawan, Tuhan ambil ini penderitaan. Dalam terjemahan aslinya bahkan kemudian diartikan bahwa Tuhan kalau boleh ini cawan jangan datang pada kita. Tuhan kalau boleh jangan biarkan saya menderita. Tuhan kalau boleh jangan biarkan penderitaan itu menghantui hidupku. Jangan sampai penderitaan itu kemudian menyiksa hidupku. Itu yang Yesus bilang. Tuhan ambil ini cawan, Tuhan ambil ini penderitaan, Tuhan kasih jauh ini cawan. Tuhan kalau boleh penderitaan ini berlalu, Tuhan jangan biarkan penderitaan ini aku alami. Tuhan jangan kasih pak kita ini cawan kalau boleh. Tetapi toh Tuhan bilang apa? Di kata-kata yang lain. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Sebuah pernyataan yang luar biasa kalau orang menghadapi Getsemani, Kang. Kalau orang sedang menghadapi pergumulan. Kadang orang lebih, kalau saya bisa bilang bahwa orang lebih memikirkan orang pe fisik. Keadaan torang pe hidup, torang pe perasaan, torang pe emosional. Kalau boleh Tuhan jangan sampai kita ada di Getsemani itu. Tapi sesungguhnya Getsemani itu adalah sebuah cara yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara alami untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di balik Getsemani. Bukankah kita mendapat kemuliaan Tuhan dari Getsemani? Penderitaan yang diawali dari sebuah perasaan yang kacau balau. Tapi kemudian firman Tuhan bilang, Dia mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu di balik Getsemani. Amazing Tuhan. Waktu situasi ini terjadi, Lukas 22 ayat 44 mencatat begini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika dia tahu bahwa cawan itu tidak lama lagi datang dalam hidupnya, Yesus menjadi takut. Firman Tuhan bilang bahwa peluhnya atau keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Cawan penderitaan ini membuat Yesus mengalami ketakutan ekstrim.
Ia sangat-sangat ketakutan. Yesus mengalami tekanan emosional. Yesus mengalami tekanan spiritual. Kalau menurut ilmu kedokteran, ilmu medis, ini dikenal dengan nama hematidrosis. Artinya ketakutan yang kemudian membuatnya mengalami stres. Stres akut. Stres yang tidak bisa lagi dibendung. Ia mengalami mental yang luar biasa. Sampai peluhnya atau keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Bayangkan Bapak Ibu, orang pernah takut mar paling cuma totofore. Betul nak? Totofore, tako. Lu kiapa ngana sepucat? Semua dapat tahu dia kesalahan. Kiapa ngana pucat Chanel gitu. Mungkin dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Kan orang kalau takut pucat, betul enggak? Coli ada yang pucat kah di antara kita? Gitu. Yesus mengalami ketakutan yang tingkat parah, bahkan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa Yunani tentang peluh, yaitu hohidros, yang artinya keringat, yang kemudian bercampur dengan darah. Darah di sini adalah tromboi, artinya kental dan menggumpal. Dia bukan darah yang cair. Saya bisa bayangkan, coba orang berimajinasi sedikit bagaimana ketika Yesus berdoa pada waktu itu dengan bersungguh-sungguh. Dia memohon supaya cawan itu kalau boleh lalu daripadanya. Dan ketakutan yang sebesar yang kemudian nantinya akan datang menimpa dia. Sebuah kesusahan hati sampai-sampai keringatnya bercampur darah. Dikatakan darah itu sebab gompal, darah itu sekental. Kita kalau lihat darah gompal, kalau ada orang potong ayam, yo kita cuma lihat di situ, tapi enggak pernah lihat tuh lain gitu. Seperti darah menggumpal yang kemudian menetes-netes di tanah. Oh Tuhan. Kesedihan, kesusahan hati, ketakutan yang kemudian itu keringat ketakutan boleh bercampur dengan darah. Torang sto enggak pernah bercampur dengan darah. Keringat cuma sto sampai di bobou. Bobou keringat gitu loh. Tapi mau bilang seperti yang dialami Yesus, orang enggak pernah alami seperti itu. Keringat Yesus bukan lagi keringat biasa. Orang pe keringat nyana sama dengan keringat yang dikeluarkan oleh Yesus. Peluh yang keluar seperti gumpalan darah yang kental karena ada ketakutan besar, karena ada kesusahan hati di sana, karena ada kesedihan hati di sana. Tetapi Yesus tidak menyerah. Tapi Yesus tidak menyerah. Yesus bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu, waktu kita mengalami Getsemani, kita mengalami ketakutan dalam hidup. Kita mengalami ketakutan, orang tua itu sering takut akan masa depan anak-anaknya. Betul atau enggak? Orang sering takut, orang sering cemas, orang sering khawatir. Tuhan, tapi anak-anak ini besar mau jadi apa? Tuhan, kalaupun dia sebesar hari ini, kong dia belum ada pekerjaan, itu pun menjadi kekhawatiran kita. Itu pun menjadi ketakutan kita. Kalaupun hari ini dia sudah besar, tapi kemudian dia menjadi anak yang tidak bisa diatur. Tidak mudah untuk diatur. Bukankah itu sebuah ketakutan bagi orang tua? Kalau kita ada di Getsemani yang seperti itu, atau kemudian kita takut akan usaha kita yang kembang kempis, yang kemudian tidak ada jalan, atau kita takut dalam menjalani rumah tangga, kita takut bahwa kita belum dapat pekerjaan, kita takut karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Atau kita takut tentang kebutuhan hari esok. Atau mungkin ada anak muda yang hari ini takut karena sampai hari ini belum dapat jodoh. Adakah kita ada di fase yang seperti itu? Ada di Getsemani yang seperti itu? Mari kita lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seberat apapun Getsemanimu hari ini, seberat apapun prosesmu hari ini, bilang sama Tuhan, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku yang jadi. Karena percayalah saya bilang di balik Getsemani selalu ada kemuliaan. Di balik pergumulan selalu ada berkat Tuhan. Getsemani mengajarkanmu tentang apa?
Kalau kita dengar firman Tuhan, kita baca tentang Getsemani, apa yang Getsemani ajarkan tentang kita? Getsemani adalah sebuah penderitaan, Getsemani adalah tentang doa yang bersungguh-sungguh, Getsemani adalah sebuah perasaan yang kacau balau, yang berkecamuk, tapi kemudian harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang Getsemani? Apa cawan pergumulan kita hari ini? Apapun yang menjadi cawan pergumulan kita, apapun yang menjadi Getsemani kita, firman Tuhan bilang, tetap percaya. Amin. Tetap percaya, tetap berserah. Yesus bukan Yesus tidak tahu pada kemudian ketika dia disiksa, dia disalib dan kemudian dia akan bangkit. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus tahu kemuliaan itu. Tetapi Yesus melakukan tunduk sebagai kemanusiaannya kepada Bapa di sorga. Dalam menghadapi Getsemani, Yesus terus bersungguh-sungguh dalam doa. Sekalipun dia tahu bahwa cawan itu tidak akan lalu daripadanya. Torang mau berdoa nanti cawan lalu. Atau kadang orang bilang, Tuhan, kenapa tapi cawan ndak lalu-lalu. So berdoa koman kita Tuhan sungguh-sungguh. Sampai 11 ini lutut, sampai celana jeans sorobe. Mar ini cawannya ndak lalu-lalu. Gitu. Lalu kemudian sudah coba berdoa. Ndak ada perubahan kuat. Gitu. Saya punya tetangga di Matungkas, adiknya kemarin selama orang ndak baku dapur kurang lebih 5 tahun, kong kita tanya begini Pak dia. Lihat, mana dang Riki gitu. Tanya dia suami. Kok dia cuma panggil kita Kak Sidi. Dia tahu, aduh Kak, siapa Ren? Kak, selamat orangnya anda. Oh, kita tak kaget. Tapi memang karena masih muda. Waktu dia menikah dia masih umur 14-an tahun gitu. Jadi dia kan masih muda ini. Kita tanya gitu. Tapi kemudian kita sharing. Dia bilang, dia sampai ada di fase di mana dia nih mau berdoa. Sering mau doa makan dia nih mau, dia bilang. Kak kita sampai nih mau berdoa. Sampai kita gak percaya lagi Pak Tuhan gitu. Dia sampai ada di titik itu. Getsemani yang dia rasa terlalu berat. Sampai kemudian Kak pokoknya kita sampai di titik itu. Dia yang mau berdoa, kita nih mau berdoa. Kita tanya, Kongli berapa lama ada di fase seperti itu? Kak mungkin kurang lebih 1 tahun. Dalam pembicaraan itu saya tanya gini, waktu Getsemani itu sedang berlangsung, Lia punya komunitas rohani enggak? Kan dia bilang, oh itu no Kak puji Tuhan. Ada seorang kakak yang selalu kemudian memberikan support secara rohani dalam hidupnya. Lalu kemudian Getsemani yang dia alami, dia kemudian boleh melewati Getsemani itu. Tapi memang sampai hari ini mereka belum bersama gitu. DP suami pergi kerja di luar negeri sana. Gitu. Ini perempuan ini minta cerai, dia nih mau cerai. Heran lagi Kang. Dia kata nih mau cerai dengan DP istri, mar dia enggak bisa kalau enggak ada orang lain. Error. Ini orang ini error dia. Dia ada kelainan, orang mesti tumpang tangan kong berdoa pada dia gitu. Jadi itulah sebuah Getsemani yang saya bilang bahwa kalau orang ada di Getsemani, jangan putus asa. Gitu. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang pengharapan, tetap percaya. Mungkin saya belum terlalu mengerti waktu saya masih SD, kemudian orang tua saya sering bertengkar dan akhirnya mereka pisah 4 tahun. Sudah pisah 4 tahun, dua-dua sudah punya pasangan masing-masing. Tapi puji Tuhan kami dididik oleh oma yang rohani, dia seorang pendoa, dia seorang aktivis gereja. Dan kami dididik, kami disupport dengan firman, kami selalu didoakan dan kami tidak menjadi anak-anak yang orang bilang, salah-salah tapi orang tua begitu. Kan bukan jadi alasan orang mau jadi buruk, kalau orang orang tua buruk. Itu adalah sebuah pilihan gitu. Jangan jadikan alasan tapi orang tuanya enggak betul. Kok kemudian orang mau jadinya enggak betul. Itu orang pilihan hidup, serahkan saja mereka sama Tuhan. Gitu. Dan puji Tuhan, saya dapat keponakan 2. Dari
dari mereka kemudian kembali bersama, ini saya dapat keponakan seperti mereka. Artinya jangan pernah menyerah. Kalau engkau memiliki pergumulan hari ini, kalau engkau memiliki Getsemani hari ini, percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Jalani prosesnya, jangan tolak proses itu, tapi perkuat dengan doa, perkuat dengan beribadah, perkuat dengan cinta akan Tuhan. Getsemani boleh datang, tapi imanmu jangan sampai kendor. Getsemani boleh datang, tapi imanmu jangan semakin merosot gitu loh. Kan pilihan ada sama kita. Mau persoalan, mau pergumulan, mau Getsemani sebesar apapun, doa harus semakin besar. Bukankah firman Tuhan bilang dia semakin bersungguh-sungguh. Lebih besar tuh Getsemani, lebih besar tuh orang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Hari ini apapun pergumulanmu, apapun yang menyesakkan hatimu, datang sama Tuhan semakin sungguh-sungguh. Dan percayalah, saya bilang di balik Getsemani selalu ada kemuliaan dari Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Waktu kita taat pada kehendaknya, waktu kita taat mengikuti kemauan Yesus dalam menghadapi Getsemani, maka percayalah Getsemanimu adalah pintu anugerah. Amin. Ya. Penderitaan Yesus, Getsemani Yesus, bukankah itu sebuah keajaiban buat kita? Kematian Yesus adalah kehidupan bagi saya dan saudara. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kemudian Tuhan bilang kehidupan dalam kekekalan. Kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan kasih orang 2 kali hidup. Kecuali orang mau pilih 2 kali mati. Mati di dunia, mati dalam kekekalan, itu adalah pilihan kita. Ataukah kita mengikuti kepada kehendak Tuhan, kemudian Tuhan kasih orang 2 kali kehidupan. Hidup di dunia dan kemudian kita hidup dalam kekekalan. Caranya ikuti kehendak Tuhan. Percaya bahwa Getsemani adalah pintu anugerah yang akan membawa engkau kepada keselamatan. Keselamatan yang Yesus maksud bukan hanya sekedar keselamatan engkau akan dibawa kepada kekekalan. Tetapi keselamatan juga berkaitan dengan perlindungan daripada Tuhan. I'm protect you, aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi besar. Aku akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saya kalau ingat-ingat tentang kebaikan Tuhan. Tuhan engkau amazing, kau luar biasa. Tuhan akan bawamu kepada pertolongan demi pertolongan. Tuhan akan membawamu kepada penghiburan demi penghiburan. Kemuliaan Tuhan akan dimahkotainya kepadamu. Bapak Ibu, Yesus menang terhadap Getsemaninya, terhadap prosesnya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya Yesus menang terhadap cawannya. Yesus menang terhadap Getsemaninya. Yesus menang terhadap pergumulannya karena dia memilih untuk taat dan tunduk kepada otoritas Bapa di sorga. Hari ini kalau kita diperhadapkan dengan Getsemani, kita diperhadapkan dengan pergumulan, apakah kita akan taat ataukah kita memilih untuk kenikmatan dan kenyamanan fisik kita, lahiriah kita. Kita nih mau siksa, kita nih mau susah, kita nih mau sedih, kita tidak mau menderita, peduli dengan. Ataukah kita akan memilih untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan. Ataukah kita memilih untuk semakin dekat dengan Tuhan sekalipun kita dikecewakan. Kita dikecewakan pernah, saki, nyana enak. Tapi saya tidak mau larut dalam rasa kekecewaan yang besar terhadap orang lain. Saya bawa itu di kaki Tuhan. Supaya saya menang, kan nyana enak orang terikat dengan kekecewaan. Nyana enak orang dihimpit dengan ketakutan. Mau suka menang, pilihan ada pada kita. Bawa itu di pada kaki Yesus supaya kita mengalami kemenangan yang besar. Jangan berdiam diri lama dengan ketakutan. Jangan berdiam diri lama dengan kekecewaan, kepahitan dan sebagainya. Waktu kita tunduk kepada otoritas Tuhan, Lukas 22:43 bilang begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus
untuk memberikan kekuatan kepadanya. Waktu engkau menghadapi Getsemani dan engkau bawa itu di bawah kaki Yesus, percayalah Tuhan bilang ada malaikatnya yang dia kirimkan kepadamu untuk memberikan pertolongan demi pertolongan. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.